Assalamualaikum Sobatin, ketemu lagi dalam Kopi Times. Obrolan santai tentang beberapa topik yang menarik tentunya. Dan saat ini saya sudah berada di salah satu badan usaha milik desa atau BUMDes di Desa Tigasan Wetan di Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Namanya adalah Bukit Dami. Bukit Dami ini digagas oleh seorang pemuda kreatif dan inovatif, yaitu Wahyudi Bahtiar. Wahyudi Bahtiar sendiri merupakan salah satu pemuda pelopor yang ada di Kabupaten Probolinggo. Wahyudi menggagas Bukit Dami ini karena Bukit Dami ini memiliki beberapa potensi, salah satunya adalah keindahan dari segala arah. Nah, bagaimana obrolan singkat kami? Tetap bersama kami. Kita akan berdiskusi dan akan ngobrol ringan. Masih tetap dengan Mas Malik selaku staf Kemendes Republik Indonesia dan juga salah satu founder dari BUMDes Bukit Dami di Kecamatan Leces, tepatnya di Desa Tigasan Wetan, Kabupaten Probolinggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini bagaimana nih bisa sampai di? Ya, saya penasaran sebetulnya kok tiba-tiba kemudian di Tigasan Wetan, nah itu ada potensi wisata yang bagus menurut saya ya. Artinya view-nya luar biasa, nah tinggal pengolahannya. Mas Yudi, sampai di sini sebagai apa? Saya di sini ya founder dari Teras Tanah ataupun yang memang di sana ada Pok Darwis juga, sama BUMDes Teras Tanah. Nama BUMDesnya Teras Tanah Teras ya? Tanah juga. Oke. Unik kan Pak? Ya. Kenapa sih namanya teras tanah? Kalau pikiran saya itu teras tanah, teras yang terbuat dari tanah gitu ya. Ternyata bukan. Gitu kan? Ternyata tanah juga sih sebetulnya. Makanya itu seperti apa? Kalau untuk filosofinya sih teras kan bagian terdepan dari sebuah rumah. Terus tanah kan melambangkan sebuah kerendahan hati ataupun bentuk ya kerendahan hati itu. Jadi bahwasanya kita harus terdepan tapi tetap bahwasanya kita membumi di desa lah ya tetap harus kita ya membumi, kita harus rendah hati seperti itu. Ya, Mas Yudi sampean direktur BUMDesnya ya? Direktur BUMDes juga. Kenapa kok bikin ini wisata ini, apa ininya? Kalau untuk awalnya sih karena memang di sini pemuda tuh minim kegiatan-kegiatan positif lah kayak gitu. Jadi kami memberikan tawaran untuk berkegiatan di potensi desa. Kebetulan kan Desa Tigasan Wetan punya potensi Bukit Dami. Selain itu karena memang citra Desa Tigasan Wetan kan masih buruk lah kayak gitu di mata sekeliling lah kayak itu untuk daerah-daerah yang lain, karena memang tingkat kriminalitas di Probolinggo Selatan bagian barat nih lumayan tinggi seperti itu sehingga mempengaruhi citra. Jadi damai itu diambil dari kata damai ya? Damai sama juga ya ada dua sejarah terkait itu Pak kayak gitu. Ini terkait dengan BUMDes. Di Kabupaten Probolinggo itu ada 325 desa ya kan Pak? Ya, di Probolinggo itu ada 325 desa. Kalau semua desa itu mau BUMDes berarti kita punya 325 BUMDes. Tapi yang ya. saat ini ada di Kabupaten Probolinggo ada berapa BUMDes? Belum segitu ya. Sekitar 90% desa-desa yang mengusulkan BUMDes. Yang mengusulkan. Yang Tetapi mengusulkan. yang sudah Nah, BUMDes itu kan harus berbadan hukum. Yang sudah berbadan hukum kira-kira 50-an ya dari total usulan BUMDes yang sudah diusulkan kepada Kemenkumham itu. Ya, jadi salah satu upaya untuk mengangkat sekaligus mengungkit ekonomi lokal masing-masing desa itu Mas Yudi, salah satunya BUMDes. Nah, bayangkan misalkan kalau semua dana desa itu mengalokasikan sekian persen, 100 juta, 150 juta ke BUMDes, berarti kan di Probolinggo ini ada 325, itu 3 miliar lebih lah itu. Untuk mengungkit atau mengelola potensi ekonomi lokal termasuk yang ada di Tigasan Wetan ini. Itu hanya di Kabupaten Probolinggo ya? Itu di Kabupaten Probolinggo. Kalau nasional jumlahnya mencapai triliunan ya. Triliunan luar biasa. Oke. Tapi sampai saat ini di Kabupaten Probolinggo sudah ada berapa BUMDes Pak yang mempunyai badan hukum? Ya ada 50-an ya yang sudah berbadan hukum. Kemarin saya bawa 20 bantuan untuk BUMDes di Kabupaten Probolinggo. Makanya nanti sampean BUMDesnya badan hukum, kemudian nanti usulin ke kita. Kita akan coba untuk mengakses APBN yang ada di Kemendes untuk modal mengelola dana BUMDes itu. Mengelola itu. Kalau melihat potensi dari Bukit Dami sendiri, ini Mas Malik, apa kiranya yang bisa dikembangkan? Tadi kan Yudi ya, Yudi cukup banyak. Ini yang dijual view ya? View sama edukasi sih Pak. Edukasi ya. Jadi
kan kami dari segi konsep penataan dan pengelolaan untuk kelestarian alam, kesenian dan kebudayaan. Sebenarnya grand design kami itu nanti bakal ada amphitheater juga. Karena kan tentunya setiap seminggu sekali ataupun sebulan sekali ada pagelaran seni. Pagelaran seni. Karena tentunya kalau kami hanya menjual view, ya orang 1-2 kali udah bosan kan. Harus ada tawaran yang lain, harus ada alasan lain untuk datang ke sini. Makanya selain wisata edukasi ya tentunya amphitheater tuh nanti kan pagelaran seni. Jadi kan setiap bulan kan beda-beda. Ini masih menata berarti ini di Dami. Ya, ini masih agak mentah ya. Jadi masih dibilang potensi. Kira-kira ada respon bagus nggak dari pemerintah desa? Untuk sekarang udah lumayan bagus responnya. Mulai dari BUMDes kami udah ada penyertaan modalnya. Selain itu kami sebenarnya juga kemarin tuh Pertamina Foundation tuh kami lolos 250 besar. Kami kan yang kami ajukan program kelas pohon itu, tapi untuk produk yang bakal untuk cair di sini tuh program cair di sini tuh pembangunan amphitheater itu. Oke, sebentar. Ini sampean Mas Sudi yang sampean jual itu view ya. Coba sampaikan. Ini view-nya mana aja ini? Iya, baik. Kalau untuk kan tagline kami keindahan di segala arah. Oke. Karena dari titik paling atas tuh 360 derajat tuh kita bisa mendapatkan view. Oke. Dari ujung selatan kita dapat sekitar 10 jajaran perbukitan. Terus dari timur kita dapat Gunung Lemongan, Argopuro. Argopuro ya? Timur sana, iya. Iya, jadi Argopuro, oke. Sebelah sana? itu barat. Oh, itu jadi Iya. sebelah barat. Saya salah dong. Saya kira sana sebelah barat. Sana sebelah Timur. Jadi kalau pagi itu kita dapat sunrise, apalagi di musim hujan tuh di tengah-tengah antara Argopuro sama Lemongan. Jadi itu muncul best view. seperti ini ya. Seperti Bromo di mana nih Bromo ini? Bromo sebelah barat. Itu yang membentang lurus itu. jajaran Gunung Itu Tengger ya. Tengger, Pegunungan Tengger. Oke. Jadi Bromo pun bisa diakses dari sini ya. Bisa Nah, kalau di- sebelah sana itu apa itu? Kawasan perkotaan. Jadi malam hari itu kita dapat kelap-kelip lampu perkotaan. Selain itu di sini ada Gunung Penawungan yang mirip Gunung Batok di Bromo. Ulir-ulirnya tuh Semuanya bisa dilihat dari sini. semua. Makanya sesuai dengan tagline kami, keindahan di segala arah. Ini sayang banget kita datang ke sini nih pas mendung ya. Mendung, Jadi kemudian petir di mana-mana gitu. Petir. Jadi kurang sempurna kita, tapi udah kelihatan nih sebetulnya lerengnya, gunungnya sudah kelihatan ya. Makanya sekali lagi ini potensi dan saya berharap pemerintah desa memperhatikan Pak Kades, ini potensi wisata Dami ya. Dami, Bukit Dami. Saya akan coba untuk bantu akses dari dana desa untuk bisa mengelola BUMDesnya, Iya. khusus mengelola Bukit Dami ini. Pak, dikaitkan dengan satu lagi nih. Kalau tadi kan Mas Malik ini kan akan menghubungkan BUMDes Bukit Dami ini ke kementerian, terus kemudian pasti ke dana desa dong pastinya. Ya. Nah, ada satu yang istilahnya masih sedikit belum tersentuh, CSR, Pak. CSR ya. CSR ini mungkin bisa digabungkan juga sepertinya. Kalau misalnya ini di branding sedemikian rupa ya, seperti BUMDes yang ada di Kabupaten Probolinggo misalnya, Pantai Bohai misalnya, itu kan juga ada campur tangan Ya. CSR. Ya memang ada beberapa yang sudah mengakses CSR ya, kayak yang terbaru itu Ecopark di Krucil ya, di Bremi ya. Kemudian Bohai ya. Kemudian Guyangan di salah satu desa Guyangan di Krucil juga begitu. Makanya saya kira selain CSR nanti ada perhatian khusus lah dari Kemendes, bisa langsung dari Kemendes, bisa langsung kemudian mengambil akses dari dana desa itu. Asalkan benar-benar ini digarap serius. Ini yang garap siapa Mas Sudi? Pemuda sini. Pemuda sini. Desa Tigasan Wetan. Biasa, pemuda dulu. Mereka Karang Taruna atau gimana? Ada wadah khusus yang disebut teras tanah itu. Teras sana. Teras tanah. Jadi teras tanah itu bukan hanya untuk nama kumpulan pemuda ya. Ada BUMDesnya Ada namanya BUMDesnya teras di situ. tanah. Podarwisnya. Podawisnya teras tanah. Apalagi Mas? Literasinya Taman teras- baca. Taman bacanya Taman baca. teras tanah. teras tanah. Jadi semuanya dari situ. Kalau tidak salah nih sejarahnya nih, Mas Yudi ini dikiranya bukan warga sini, Pak. Itu justru warga dari Justru luar. harus sini. Oh, bukan, dari Tongas kalau nggak salah. Kemarin itu isunya dia warga Tongas yang giat untuk membumikan atau mengenalkan literasi gitu, Iya, iya. budaya baca. Ya nggak tahunya memang benar-benar di sini. Warga lokal. Jadi Mas Yudi itu lulusan kuliah Politeknik di Universitas Politeknik Negeri Bali, Pak, di Bali. saya. di Bali ya, kemudian selesai sekolah di Bali, kemudian Balik ke desa. back to village, kembali ke Tigasan Wetan dan sekarang mengembangkan wisata Dami, Bukit Dami di sini.
Ini menarik karena banyak teman-teman kita setelah sekolah malas balik ke desa. Ini patut ditiru Mas Yudi. Ke depan ini mau diapain Mas Yudi? Wisata ini. Ya kan kami udah punya grand design untuk tempat kami. Ya tentunya kami lengkapi juga untuk fasilitas seperti kafe seperti itu untuk pengunjung yang agar bisa ya menikmati minum, makan kayak gitu. Kayak warung lah ya Iya. Terus ya kami juga itu bangun target jangka panjangnya itu yaitu amphitheater itu. Terus yang target jangka menengahnya yang terlewatan. Jangka menengahnya tuh kami jadi ini juwet yang kami tanam lagi tuh nanti gimana caranya agar cepat berbuah sehingga ada petik juwet kayak gitu. Emang juwetnya bagus di sini? Bagus di sini. Bagus Jadi ya. semacam ini ya nanti jadi wisata agro ya. Iya, Agro. Tapi kan itu musiman juga ya. Juwet musiman. Tapi kan sekarang udah bahas dengan canggihnya teknologi ada rekayasa untuk itu. Tadi ada yang menarik juga Mas. Ternyata tadi kalau saya lihat banyak komunitas-komunitas juga yang ada bergabung dengan Terastana. Oh iya. Tadi itu komunitas apa itu? Kopi sama dokumenter. Dokumenter. Jadi si Terastana ini sudah banyak dukungan ya dari segala macam komunitas yang ada di Kabupaten Probolinggo atau di Leces ini gitu loh. Tinggal mengembangkan. Ada nggak sih spot-spot lainnya? Misalnya kalau saya lihat ini kan tanahnya cukup subur gitu ya, gitu. Melibatkan PKK-nya atau apa gitu Pak Ibu. Oh ya baik. Sebenarnya kalau untuk pengembangan terutama di sektor ekonominya ya kami melibatkan warga sekitar sih untuk jualan kayak gitu. Terus ya dari segi pemenuhan produk-produk yang dapat dijual ya tentunya hasil masyarakat juga kayak gitu. Yang baik nanti merchandise ataupun bentuk ya istilahnya oleh-oleh lah kayak gitu. Mas Yudi ini mumpung kan Aji mumpung nih, ketemu sama Mas Malik dari Kemendes. Apa yang ingin Mas Yudi sampaikan ke Mas Malik ini? Selain julukan kami keindahan di segala arah, ya tentunya dukungan dari segala arah itu juga yang kami perlukan. Baik ya pendampingan dari ya sejauh ini ada sendiri kan pendamping dari Kemendes gitu itu juga udah lumayan komunikatif lah dengan kami kayak gitu untuk bagaimana kami legalitas BUMDesnya dan program-program kami di BUMDes kayak gitu. Yang kami harapkan ya tentunya tetap mendampingi kami terus ya kasih arahan juga ke kami dan tentunya akses ataupun akses dana-dana APBN yang dapat kami terima ya monggo kami dibimbing juga agar kami juga bisa dapat dan grand design ataupun target jangka pendek, menengah sama panjang di Bukit Dami ini dapat terrealisasi terus dapat berdampak pada perekonomian lokal kayak gitu sehingga masyarakat di sini juga untuk sejahtera dan juga dapat menurunkan inilah tingkat kriminalitasnya. Karena akses jalannya tadi itu Pak ya, saya bilang kan, yuk it's okay kita kalau misalnya kita pergi ke sana itu it's okay, nggak apa-apa Pak aman, beneran gitu kan. Karena ini sudah terkenal banget soalnya di kawasan Wetan ini. Insya Allah. Gitu. Nah, jadi inilah yang disebut dengan desa kreatif ya, meskipun semua desa punya potensi ya. Prinsipnya itu. Termasuk desa Tigasan Wetan ini potensinya macam-macam mulai dari hasil pertanian sampai kemudian wisata. Nah kita punya di Bukit Dami ada adalah salah satu potensinya adalah wisata. Oleh karena itu ini butuh kreativitas dan Mas Yudi ini salah satu direktur BUMDes Terastana yang saya kira sudah kelihatan kreativitasnya. Kita butuh orang-orang kreatif di desa sekali lagi untuk memastikan ekonomi desa itu bergerak. Dan itu akan memastikan mengangkat ekonomi lokal masyarakat di desa masing-masing. Terima kasih. Ya, Sobatin, sampai jumpa di Coffee Time selanjutnya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai juga dengan salah satu narasumber juga dengan Mas Malik pastinya. Assalamualaikum.